Inner monitor budget akan semakin ramai pasarnya sejak kedatangan sebuah inner monitor budget menjaga gerbang terbaru, Truth-Ear Gate. Biar gak panjang lebar, bumper dulu. Halo semua, selamat datang di channel Sound Dictive bersama dengan saya Sebastian. Seperti biasa akan sharing info dan racun mengenai dunia personal audio, baik itu portable ataupun desktop audio. Bicara soal brand Truth-Ear, memang brand yang bisa dikategorikan masih cukup muda ya. Tapi brand satu ini sudah menelurkan banyak sekali line up yang kita bicara soal suaranya tidak ada yang pernah salah atau tidak ada yang pernah cacat sama sekali. Mereka semua oke lah dalam segi tonalnya. Dan kali ini kita akan membahas sebuah inner monitor, yaitu inner monitor Truth-Ear Gate, yang tentu saja merupakan inner monitor budget dari jajaran Truth-Ear. Dan Truth-Ear Gate ini akan menjadi momentum untuk menggeser budget inner monitor mereka sebelumnya yang diberi nama Hola. Dan inner monitor ini diklaim sebagai cost effective dynamic driver. Ya gampangnya dynamic driver budget lah ya. Di mana untuk dynamic drivernya menggunakan dynamic driver 10 mm dengan LCP diaphragm yang terkenal cukup solid juga. Untuk kabelnya kalian gak usah bingung karena kabelnya sudah detachable dual pin dengan bahan OFC juga. Untuk sensitivitas 122 dB dengan impedance 28 ohm, jadi cukup aman untuk kalian colok smartphone langsung buat kalian yang mungkin kaum smartphone user. Dan kita mau thanks berat untuk Senchen Audio sebagai sponsor video review kali ini. Semua link pembelian saya taruh kolom deskripsi di bawah, kalian bisa cek aja langsung, dan 100% review ini adalah opini pribadi saya. Selain kita bahas packaging dari Truth-Ear Gate ini, secara packaging Truth-Ear Gate ini ya mirip seperti Hola ya. Tapi kita bicara soal sensasinya, untuk kelas budget cukup menarik menurut saya dengan kelengkapan yang cukup superb. Dimana dia memberikan inner monitor, kabel, pouch seperti ini, platter ya mungkin ya ini. Dengan 7 pasang air tips. Ya kalian nggak salah dengar, 7 pasang air tips ada di paket penjualannya. Dan secara umum kami berikan skor A- untuk packaging dari Truth-Ear Gate ini. Selanjutnya kita bahas build quality dari inner monitor satu ini. Oke, untuk build-nya sendiri di inner monitor satu ini dia berbahan plastik dengan housing berwarna hitam pekat dan terdapat satu fan hole di sini, kalian bisa lihat ya, di sini ada fan hole yang cukup besar dengan nozzle sendiri berbahan sama seperti housingnya ya, bahannya juga plastik mungkin ya ini ya. Dengan nozzle yang mungkin agak sedikit miring dengan diameter yang akan kita ukur sama-sama. Diameter terluarnya adalah 6 mm. Untuk diameter terluar dari Truth-Ear Gate ini. Untuk nozzle-nya sendiri sedikit panjang dan sudah ada lip serta filternya seperti ini. Filternya ini mengingatkan saya seperti Hola juga kalau nggak salah. Sedangkan untuk faceplate-nya ini berbahan clear plastik di sini ya, kalian bisa lihat. Jadi bisa kelihatan bagian dalamnya. Kalau di jam itu namanya exhibition case ya, di bagian belakang back case biasanya. Kalau ini inner monitor cuma dalamnya ini nggak terlalu estetik ya menurut saya, agak jelek aja. Walaupun di sini ada emboss logo Truth-Ear dan Gate di sini ya. Tapi menurut saya sih agak jelek, dan kalau back case jam sih ganteng ya mekanismenya ya. Tapi kalau inner monitor kayak gini doang, nggak ada yang gerak, nggak ada yang apa-apa, rasanya aneh aja sih menurut saya. Jadi kayak kurang effort ya ditempel aja clear case seperti ini. Jadi ya menurut saya artistiknya agak kurang sih. Untuk kabelnya dual pin 0,78 mm ya. Di sini yang sudah ada air hook yang berwarna hitam di sini dengan kabel bahannya OFC dengan warna hitam glossy yang agak rubbery seperti ini ya, kalian bisa lihat. Chin slider dan splitternya berbahan metal ya. Ada logo Truth-Ear-nya di bagian bawah, two braid twisted cable, dan bisa dikategorikan cukup lentur untuk kabelnya, tapi nggak terlalu lentur-lentur banget sih sebenarnya. Ya tengah-tengah lah antara lentur dan kaku, tapi nggak kaku-kaku banget, nggak lentur-lentur banget juga sih. Dan di kabelnya di sini bisa dikategorikan juga nggak terlalu tebal-tebal banget untuk kabel inner monitor sih. Dan jacknya adalah jack L-shape 3,5 mm gold plated. Secara build quality kami berikan skor B-. Kenapa B-? Karena housingnya bahannya plastik ya. Saya nggak terlalu suka bahan plastik. Saya lebih prefer kalau di atas plastik ada resin, di atas resin mungkin ada yang eksotik seperti logam, metal, aluminium, stainless steel ataupun kayu mungkin ya. Saya lebih prefer itu sih. Dan bicara soal desainnya sendiri, desainnya agak kurang artistik ya menurut saya ya, desain yang exhibition. Tapi dalamnya jelek dalamnya. Jadi walaupun exhibition tapi dalamnya tidak menarik sama sekali menurut saya untuk dipertontonkan.
Karena cuma ada dynamic driver kabel, ya terlalu simpel dan terlalu biasa sih menurut saya. Walaupun kabelnya menurut saya cukup oke sih. Oke, selanjutnya untuk housing dari Truth Ear Gate ini bisa dikategorikan sedang mengarah ke kecil ya, karena memang cukup ramping untuk housingnya di Truth Ear Gate ini. Dan secara bentuk sendiri cukup ergonomis, tidak ada sudut-sudut tajam, tapi ada sedikit fin yang sedikit menonjol. Tapi ya not in big margin ya, masih kecil banget, bisa dikatakan hampir rata sih. Untuk bobot kalian nggak usah bingung karena bobotnya ringan banget di inner monitor satu ini, baik kabel maupun inner monitornya. Untuk pemakaian sendiri ada regular fit over ear seperti ini. Untuk kekedapan dan grip menurut saya ya kekedapannya agak kurang ya. Walaupun gripnya cukup oke, digoyang-goyang gini juga tidak terkesan loose sama sekali. Karena ini memang bukan tipe pemakaian yang bisa dikategorikan snack banget gitu, nggak di inner monitor satu ini. Jadi poin plusnya dia nggak terlalu panas saat dipakai dan kalian bisa gunakan dalam waktu yang cukup panjang tanpa terkesan terlalu sesek atau panas sama sekali. Dan secara umum kami berikan skor B+ untuk fitting dari inner monitor satu ini. Fitting yang cukup umum, versatile, dan saya rasa tidak akan bermasalah untuk sebagian besar orang sih. Selanjutnya kita bahas sound quality dari inner monitor satu ini. Arah suara dari inner monitor satu ini menurut saya arahnya harmonis agak mild V ya, dengan sedikit boosting di bagian bass dan upper mid range to treble region ya. Dan untuk di drive inner monitor satu ini saya rasa tidak akan terlalu bermasalah ya, karena sensitivitasnya juga cukup sensitif dan impedance-nya juga cukup tolerable ya. Jadi untuk smartphone saya rasa nggak akan terlalu bermasalah. Dan untuk suara yang saya suka adalah neutral warm sounding untuk disclaimer kalian juga. Untuk bassnya di sini bisa dikategorikan cukup fun. Untuk tekstur bassnya cukup oke, dipresentasikan oleh dynamic drivernya, impactnya oke di sini dengan punch yang cukup fun, tapi tidak seempuk di Hola ya untuk bassnya ya. Di Hola ini punch-nya lebih empuk, bassnya juga lebih empuk, overall lebih smooth juga dibandingkan di Gate ini yang lebih incisive bassnya. Rumble-nya di sini ada tapi nggak besar-besar banget, jadi tidak sampai menggetarkan jiwa. Secara kuantitas bass yang cukupan, tidak horek banget dan juga tidak netral banget ataupun ketipisan juga nggak. Kalau kualitasnya somehow cukup rapi dan bersih serta cukup cepat decay-nya. Jadi untuk lagu-lagu rock-rockan masih bisa ngikutin dibandingkan Hola yang bassnya jauh lebih slow dibandingkan Gate ini. Bassnya ini dituning khas Harman yang cukup all-rounder menurut saya. Mau ajar lagu double pedalan, Dragon Force, Beautiful People by Ed Sheeran juga masih masuk aja di inner monitor satu ini. Untuk bagian mid-nya di sini bisa dikategorikan agak sedikit mundur, sedikit banget mundurnya ya. Untuk male vokalnya pada suara Rainload pada lagu Komang itu suaranya terasa cukup asik, sedikit warmer body dengan emosi yang masih dapat. Mungkin nitpicking sedikit kurang lepas dan dynamic range-nya kurang sih menurut saya. Tapi untuk kategori male vocal ya masih cukup aman lah. Untuk female vokalnya dipresentasikan dengan cukup baik pada lagu Desperado oleh Sis Diana Krall ya. Mungkin female-nya lebih ke arah yang relaxing dan tidak terlalu agresif menurut saya. Mungkin memang sedikit kurang lepas dan energinya kurang keluar juga menurut saya. Tapi positifnya aman dan gak nyakitin kuping sama sekali female vokalnya. Untuknya juga shouting-nya juga masih aman overall. Selain itu presentasi instrumennya juga somehow kurang baik dikit dan kurang dynamic dikit. Untuk treble-nya ini cukup nice di sini, dimana pada cymbal crash-nya ini ada kesan string-nya tapi masih dalam kategori yang sopan dan juga tidak sedark Hola ini ya. Ini lebih darker untuk bagian treble-nya dibandingkan Gate ini, dan di Gate terasa lebih brighter, lebih pas aja untuk treble-nya. Masih dapat energinya juga di treble-nya di Gate ini dan tidak sampai yang menyayat telinga tapi ya. Untuk violinnya sih masih oke, cuma agak kurang rapi dikit pada saat naik turun nadanya itu sih. Namun overall sih detailnya so-so dengan airy yang cukup decent di inner monitor satu ini. Dan sibilsnya juga masih kategori cukup aman. Dan secara keseluruhan tonal dari Gate ini kami berikan skor A- sih. Ini masuk pada kategori yang cukup good ya. Pahami ya, di sini A- untuk kelas budget ya, bukan untuk kelas mid range ataupun high end. Selanjutnya kita bahas teknikalitas dari inner monitor satu ini. Arah suara dari inner monitor satu ini bisa dikategorikan suara yang cukup musikal dan juga balance overall. Untuk timbernya di kelas budget saya rasa tidak terlalu bermasalah ya, dari ujung ke ujung cukup oke lah. Untuk soundstage-nya di inner monitor satu ini menurut saya agak kurang ya, agak sempit dengan depth dan tinggi yang menurut saya kurang juga sih. Untuk detailnya di inner monitor satu ini tapi cukup cakep walaupun bukan detail monster. Dengan clarity yang bisa dikategorikan juga cukup oke walaupun sedikit kurang dynamic. Untuk separasi imaging dan positioning, separasinya cukup decent, memberikan
separasi atau pembagian antara instrumen dan vokal dan instrumen. Untuk imagingnya menurut saya agak kurang ya, kurang layering juga, kurang terasa di situ ya. Dengan gambaran middle row untuk gambaran suaranya yang kita bisa presentasikan ya. Mungkin kalau gampangnya begini, kalau misalnya kalian lihat konser, kalian duduk di mana? Di front row, middle atau back row? Ya itu gampangnya, dia ada di middle. Jadi ada inner monitor yang memang cukup maju, ada inner monitor yang presentasinya memang cukup back overall, ada yang middle, ada yang front. Dan untuk positioningnya sendiri oke aja di inner monitor satu ini. Dan secara umum kami berikan skor B solid untuk teknikalitas inner monitor satu ini. Ingat ya sekali lagi, B di kelas harga budget tentu akan berbeda dengan B di kelas harga 2 jutaan ataupun 10 jutaan. Jadi itu tidak pernah sama. B ini di kelas harganya, di price range sekitar 500 ribuan ke bawah. Jadi inner monitor yang kelasnya budget B. Jadi kalau inner monitor yang kelasnya mid range itu B, beda dengan inner monitor kelas budget. Jadi perhatikan di situ. Mungkin di sini kita akan perbandingan singkat aja ya dengan Hola ya. Hola ini overall build quality-nya menurut saya lebih menarik ya. Di sini ada bahan metalnya juga ya. Jadi overall sih far more better dibandingkan Gate ini. Di sini faceplate-nya metal, di sini plastik ya. Dan saya lebih suka build di Hola ini. Artistiknya juga lebih nice di Hola ini. Bicara soal suara sendiri, Hola memang lebih darker, lebih butek ya suaranya dibandingkan Gate ini yang menurut saya lebih clearer. Tapi mungkin untuk sebagian lagu ada yang lebih cocok di Hola sih, untuk lagu-lagu yang mungkin lebih nyantai, relaxing, lebih pas di Hola aja timbang di sini menurut saya. Tapi treble-nya lebih cering juga di sini, lebih bright di sini, lebih mendem di Hola. Untuk mid-nya lebih tebal di Hola, di sini lebih clearer, lebih clarity-nya juga lebih dapet. Ya itu sih mungkin perbedaan secara umum dari Gate dan Hola ini. Selain kita bahas pro dan cons dari inner monitor satu ini, cons dari inner monitor satu ini mungkin secara suara saya agak sulit menemukan cons-nya ya. Tapi satu cons yang bisa saya mention di sini, mungkin saya nitpicking juga, build quality-nya lebih jelek daripada build quality yang Hola sih menurut saya. Dan artistiknya juga lebih rendah dibandingkan Hola. Walaupun ini kita bilang exhibition dan lain-lain, tapi menurut saya Hola still better di sisi desain dan build-nya. Untuk pro-nya dari inner monitor satu ini, suaranya ini bisa dikategorikan suara yang titik aman. Main Harman itu tidak ada yang pernah salah sih. Hampir tidak ada yang pernah salah. Ya kecuali Harmannya melenceng jauh gitu biasanya agak ngawur sih suaranya. Tapi kalau Harman biasanya ya masih safe zone lah. Untuk packagingnya dari inner monitor satu ini bisa dikategorikan packaging yang cukup generous untuk kelas budget juga. Untuk value for money-nya di angka 340 sampai 350-an ke atas. Kami masukkan pada kategori good value dan kami berikan skor B+. Sebenarnya ada dua ya. Kenapa angkanya bisa 340, 350? Karena ada dua varian, yang mic dan non mic. Dan punya kita di sini adalah yang non mic. Kesimpulan, inner monitor yang harmonis sedikit ya. Tapi ya oke lah, nggak ada masalah sama sekali, cuma agak boring aja sih. Mungkin sekian dulu sharing saya mengenai Gate ini. Kalau kalian suka jangan lupa subscribe, klik tombol like, follow Instagram, TikTok, dan Discord kita @sounddignity agar kalian tidak ketinggalan audio terbaru mengenai dunia portable dan desktop audio. Kalau kalian ada pertanyaan seputar inner monitor satu ini, feel free juga terus bertanya kalian di kolom komentar di bawah ya. Mungkin sekian dulu video kali ini. Saya Sebastian dari Sounddignity pamit undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Happy listening, stay healthy, and ciao.